warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang kami hormati, yang mulia Bapak Ustaz Dr. Daniel, yang alhamdulillah sudah bersama-sama di tengah-tengah kita, yang mulia rekan-rekan hakim tinggi, ibu-ibu, bapak-bapak jamaah khatam Al-Quran pada Masjid Al-Ahkam yang sama-sama berbahagia. Kemarin pagi ada sedikit dinamika karena tiba-tiba kami mendapat kabar bahwa Pak Ustaz akan segera melaksanakan tugas dinas ke Raha, ya Pak ya. Namun pada siang harinya kita dapat konfirmasi kembali bahwa alhamdulillah beliau tidak jadi berangkat, sehingga alhamdulillah pengajian kita pada hari ini bisa berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Jamaah sekalian, setelah kami melihat checklist yang ada dari 3 kelompok hatam kita yang ada, meskipun ada beberapa jamaah yang belum sempat contreng, ada yang contreng tetapi contreng berikutnya sudah terhapus, namun setelah kami konfirmasi satu persatu ternyata alhamdulillah sudah semua hatam. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, khususnya menyangkut contreng-menyontreng di list kita itu. Kami mohon kepada jemaah supaya ketika mau mencontreng untuk namanya, pakai list yang terakhir Pak, pakai list yang terakhir yang paling bawah, karena itulah data yang paling valid. Karena kalau yang disalin contrengan yang di atas, ada yang belum tercontreng, turun lagi ke bawah sehingga orang melihatnya bahwa wah, kenapa saya belum contreng. Jadi mohon perhatiannya supaya kalau misalnya mau mencontreng, di scroll paling bawah, di scroll yang paling terakhir yang dicontreng, karena itulah kondisi yang terakhir. Kemudian salah satu yang kita senang pada hari ini, ada kemarin pemikiran untuk membuat dokumentasi kita pada hari ini. Terima kasih Pak Wakil sudah diberikan izin, kemudian Pak Humas terima kasih sudah diberikan izin untuk bisa kita dokumentasikan pertemuan kita pada hari ini, sehingga menjadi pegangan kita kapanpun kita mau memutar kembali atau melihat kembali materi-materi yang kita bisa di setiap pertemuan bisa kita buka di setiap saat. Baik jamaah sekalian, untuk memanfaatkan waktu, selanjutnya kita dengar mohon kesediaan dari Yang Mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk memberikan pengarahan dan sambutan sepatah kata pada pertemuan kita pada hari ini. Kepada beliau kami persilakan dengan hormat. Terima kasih Pak Ketua Takmir Masjid Al-Ahkam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena rahmat dan hidayahnya, kita pada pagi hari ini dapat hadir di acara tasawuran Khatmul Quran yang dilaksanakan oleh pengurus atau takmir Masjid Al-Ahkam. Salatullah salamuhu senantiasa kita dipercurahkan ke hadirat Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, para keluarganya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati dan saya muliakan rekan-rekan hakim tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, baik karir maupun ad hoc, tipikor, dan yang saya hormati pula Pak Panitra, Bu Sekretaris, dan para pejabat struktural, fungsional, karyawan-karyawati Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang saya banggakan.
Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita alhamdulillah melaksanakan tasyakuran Quran dan sekaligus tasyakuran dari kawan kita yang baru pulang dari melaksanakan ibadah umrah. Saya ucapkan banyak terima kasih Pak Adhar atas tasyakurannya. Mudah-mudahan mendapat balasan yang istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan banyak terima kasih juga ke Takmir Masjid Al-Ahkam ini yang telah memasukkan grup baru di dalam pembacaan Al-Quran, yaitu grup ibu-ibu Dharma Yudhikari. Mudah-mudahan ini mendapat sambutan hangat dari para ibu Dharma Yudhikari. Saya berharap di samping itu juga kehadirannya ibu-ibu Dharma Yudhikari ini, kalau misalnya sempat yang ada di Kendari, hadir pada acara tasyakuran ini. Oleh karena yang saya dengar bahwa ini termasuk program kerja dari Dharma Yudhikari ini. Saya dengar seperti itu. Dan biar ada terisi program kerja dari Dharma Yudhikari ini, saya mohon kehadiran juga. Gitu. Bapak Ibu sekalian, barangkali saya tidak perlu panjang lebar untuk sambutan pada pagi hari ini. Harapan kita barangkali dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan ini, baik dari bacaan Al-Quran maupun acara Khatmul Quran ini, tasyakuran Quran ini, dijadikan amal soleh bagi kita semua. Amin, amin, amin. Demikian, selanjutnya saya serahkan kepada Ketua Takmir untuk melanjutkan acara ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia, demikian kita sama-sama dengar pengarahan dari Yang Mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Oleh itu kami mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengarahan tersebut. Jamaah sekalian, baik untuk selanjutnya kita masuk acara inti seperti biasanya akan dibantu oleh Pak Ustaz. Kita mulai dengan pembacaan beberapa surah, pembacaan surah Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan materi tafsir kita. Kami ulangi, kemudian akan dilanjutkan dengan doa khatam Al-Quran, kemudian setelah itu akan dilanjutkan dengan pembahasan tafsir-tafsir kita selanjutnya yang akan ditutup sebentar dengan materi tanya jawab. Kepada Al-Ustaz Dr. Daniel kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Amma ba'd, yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Sulawesi Tenggara, yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ibu para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Provinsi Sulawesi Tenggara,
Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ibu Panitra, yang kami hormati dan kami muliakan sekretaris, pejabat struktural dan fungsional yang hadir, Bapak Ibu sekalian, semoga kita semua dirahmati oleh Allah, terkhusus ibu-ibu Dharma Ayu Tikari. Semoga dengan belajarnya kita ini senantiasa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami muliakan, mari kita sama-sama mengawali perjumpaan ini dengan membaca beberapa ayat suci Al-Quran yang akan kita mulai dengan surah Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan surah Al-Kafirun dan seterusnya. Kemudian kita akan mengkaji penafsiran dari Al-Quran surah Al-Baqarah yang lalu, mulai dari ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min
شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Mari kita sama-sama berdoa, baca doa Al-Quran. Mudah-mudahan bacaan-bacaan kita diterima baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma syaa Allah la yasudul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli shar. Allahumma ij'al khayra umrina akhirahu wa khayra amalina khawatimah wa khayra ayyamina yawma alqaka fih. Allahumma inna nas'aluka 'aishatan haniyatan wa mitatan sawiyatan wa maradan ghayra muhdin wa la fadih. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم
Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sama-sama telah membaca beberapa ayat suci Al-Qur'an di beberapa surah pendek, dan kemudian kita lanjutkan kajian di surah Al-Baqarah, mentadabburi ayat ke-10 daripada surah Al-Baqarah. Yang lalu kalau tidak salah kita membahas berkenaan tentang orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada di antara mereka orang-orang munafik itu yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir, sementara di dalam hatinya tidak beriman. Berbeda antara lisan dengan hatinya. Ketika ada orang yang berbeda antara lisannya dengan hatinya, maka dia bisa saja termasuk orang-orang munafik, karena lain yang diucapkan, lain yang dia yakini. Hal ini seperti yang terjadi di zaman Nabi yang lalu kita ceritakan tentang seorang rajanya munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ingin menipu Allah. Caranya menipu Allah, dia pura-pura salat di belakangnya Rasulullah. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Dia mencoba ingin menipu Allah dan mencoba untuk menipu orang-orang beriman. Sehingga setiap hari dilihat pergi salat, setiap hari bersama dengan Rasulullah. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Dia menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma hum bimu'minin wa ma yakhda'una illa anfusahum. Tidaklah dia menipu itu kecuali dia menipu dirinya sendiri. Wa ma yash'urun, dan dia tidak merasakan. Kenapa dia tidak sadar bahwa ketika dia melakukan penipuan itu sesungguhnya dia sedang menipu dirinya? Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui penipuan yang dia lakukan. Mengapa dia ingin melakukan ini, Pak? Rupanya karena ada satu, fi qulubihim marad. Karena di dalam hatinya itu ada marad. Kalau kita buka belah dada kita di samping kiri ini hati, tapi hati yang kita punya ini namanya kabid. Kabid dalam bahasa Arab. Terus hati yang disebut dengan qalbun itu yang mana? Kalau qalbun dalam bahasa Arab itu jantung, jantung. Makanya kalau jantungnya orang rusak, rusak seluruhnya. Itu jantung, qalbun. Ulama kemudian berbeda pendapat yang dimaksud dengan qalbun, karena fi qulubihim ini, qulub itu jamak dari kata qalbun. Hati itu berbeda pendapat ulama. Yang pertama mengatakan yang dimaksud dengan qalbun itu adalah akal. Adalah akal. Karena kalau ada orang rusak akalnya, rusak semuanya. Makanya pendapat ulama yang pertama, makna qalbun itu adalah akalnya. Kalau akal itu rusak, tidak ada yang beres. Pendapat yang kedua yang dimaksud dengan qalbun itu adalah jantung. Karena kalau ada orang rusak jantungnya, tidak ada jantung, tidak bisa hidup. Kecuali ada satu yang pernah kita sampaikan, seorang habib yang kemudian tidak berdetak jantungnya tapi dia hidup. Rupanya ada urat-urat, satu urat yang melewati di bawah jantungnya yang bekerja. Tetapi orang ini melakukan kebaikan-kebaikan, yaitu salah satunya orang yang paling rajin bersedekah. Ini saya lupa nama Habib itu. Beliau hidup tanpa menggunakan jantung. Itu bisa dilihat di berita-berita seorang Habib. Nah, fi qulubihim qalbun. Pendapat yang pertama, qalbun adalah akal. Kenapa? Karena kalau rusak akalnya, rusak semuanya. Yang kedua dimaknai dengan jantung, karena kalau jantungnya yang rusak, tidak ada yang bisa hidup tanpa jantung secara akal pikiran manusia. Yang ketiga yang dimaksud dengan qalbun ialah sultanul jawari. Sultan itu adalah pemimpin. Jawari itu anggota tubuh. Kalau sultannya ini baik,
maka baik seluruh tubuhnya. Tapi kalau sultannya ini jelek, maka jelek seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalb, di dalam hadis itu. Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha al jasad kullu, wa idza fasadat fasada al jasad kullu. Ala wahyal qalb. Itu yang dimaksud dengan hati. Nah, hati ini tempatnya sakit, tempatnya bahagia, tempatnya senang, tempatnya rasa. Kalau dia tempatnya rasa, kata ulama, maka dia tidak dalam bentuk materi. Ini pendapat yang ketiga, bahwa qalb itu bukanlah sebuah materi, tetapi dia adalah yang diciptakan oleh Allah supaya menempati tempat-tempat seperti rasa yang dimiliki oleh manusia. Iman itu ada di dalam qalb. Iman itu ada di dalam qalb. Kekufuran juga, kemunafikan ada di dalam qalb. Makanya Nabi mengajarkan doa kepada kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kuatkanlah hati kami untuk senantiasa taat kepada Allah dan kepada agamamu ya Allah. Tsabbit qalbi ala ta'atik wa ala dinik. Bapak Ibu yang kami muliakan, karena hati itu tempatnya rasa, maka dia bisa sakit. Nah, itu. Kalau dia sakit, maka dia membutuhkan obat. Apa yang dimaksud di sini dengan maradun? Dalam bahasa Arab, maradun diartikan dengan da'fun. Da'fun itu artinya lemah, Pak. Kalau bapak-bapak di sini lagi sakit gigi, tiba-tiba anak-anak ribut, kadang kala kita marah, Pak. Kenapa? Karena sakit yang kita rasakan. Ketika ada orang sakit, maka ada kelemahannya. Itulah yang disebut dengan da'fun. Orang yang sakit jasadnya, maka dia akan melemahkan jasadnya. Bagaimana pula dengan orang yang sakit hatinya? Makanya ulama mengatakan hampir seluruh penyakit jasad itu berasal dari penyakit hati. Makanya Ustadz Danu kalau tidak salah ya, Ustadz Danu pengobatan itu, oh apa ini? Kanker. Oh ini hatinya. Ini karena ini dia tidak mau sampaikan kalau ada masalahnya. Sakit apa ini? Sakit ginjal. Oh ini arahnya itu ke hati. Kenapa? Karena memang ada hubungan antara hati dengan anggota tubuh. Makanya tadi hadisnya, kalau baik kalbunnya, baik yang lain. Tapi kalau buruk, maka akan ada anggota tubuh juga yang merasa sakit. Nah, kalau hati yang sakit dan dia hanya sakitnya di dirinya, dia tidak aplikasikan dalam kehidupannya, itu tidak masalah. Tidak masalah dalam artian tidak mencelakai orang lain. Tapi yang bahaya ketika hatinya sakit diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan menjegallah, menginilah dan lain sebagainya. Nah ini yang masalah karena dia berasal dari hati kita. Karena hati itu ada hati yang disebut dengan fuad. Dalam bahasa Arab itu, dalam Al-Quran disebut maka dzabal fuadu ma ra'ah. Ini fuad itu hati nurani. Jadi ada hati, ada lagi hati nurani, hati yang paling dalam. Hati yang paling dalam itulah yang tidak pernah berbohong ketika melihat segala sesuatu. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan maka dzabal fuadu ma ra'ah. Apa yang dilihat oleh hati dia tidak akan berbohong. Contoh, kita ingin melakukan kemaksiatan dan tidak pernah melakukan kemaksiatan itu. Ketika kita ingin melakukan kemaksiatan itu akan berbicara di dalam sini, jangan lakukan itu. Itu yang berbicara hati itu, yang tidak pernah melihat sesuatu dengan pandangan yang jelek. Dia selalu melihat pandangan yang baik. Kalau kamu ambil ini, kamu akan melakukan ini. Diingatkan di dalam fuad namanya. Itu disebut dengan fuad dalam kajian keislaman. Makanya ada ulama yang mengatakan istafti qalbak, mintalah pendapat di dalam hatimu. Saya mau pergi ke Rah, dalam hati saya mengatakan wah ini tidak enak perasaan saya, tidak usah pergi. Kenapa? Ada sesuatu. Itu istafti qalbak namanya. Tanyakan di dalam hatimu. Maka kebaikan dengan keburukan sebenarnya Pak, kebaikan dengan keburukan itu, hati itu bisa berbicara tentang kebaikan dengan keburukan. Kalau akal, dia bisa benar, bisa salah. Kalau akal bisa benar, bisa salah. Tapi kalau hati yang dimaksud dengan fuad itu tidak akan pernah salah. Makanya
Kebaikan itu disebutkan dalam hadis al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Seperti pagi pulang dari umrah, alhamdulillah beliau syukuran memberikan hari ini beliau yang sebagai tuan rumah. Beliau sebagai tuan rumah itu kalau di zaman Nabi begitu Pak. Zaman Nabi itu nanti pulang haji baru tasyakuran, baru buat acara-acara syukur. Itu zaman Nabi seperti itu. Al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Wal ithmu, dan kejahatan itu, dosa itu, mahaka fi nafsika, apa yang meragu-ragukan di dalam hatimu, wa karihta ayyat taliya alaihin nas, dan kamu tidak senang orang lain mengetahuinya. Jadi kalau kita mau mendeteksi keburukan itu, mendeteksi kejelekan, apa yang kita ragu untuk melakukannya, dan kita tidak senang orang lain mengetahui kegiatan itu. Zina Pak, tidak ada orang yang tahu, pasti orang sembunyi-sembunyi. Asar itu mencuri, tidak ada orang mau tahu, pasti dia mau sembunyi-sembunyi. Sebuah kejahatan, tidak ada orang tahu, dia mau orang lain tahu. Kenapa? Karena memang hadisnya begitu. Hadisnya kalau ada orang tidak senang diketahui itu adalah sesuatu yang dosa. Tapi berbeda halnya dengan ketika kita bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Ini lain kasusnya Pak. Kalau bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, dan itu yang dianjurkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik melakukan segala cara untuk menghalangi Islam. Seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. 1000 kaum muslimin sudah siap berperang, perang Uhud, tetapi datang Abdullah bin Ubay, dia bisik-bisikkan ke pasukan kaum muslimin, lawan kita ini 10 kali lipat, 10.000, kita cuma 1.000, mau mati konyol di sana. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Dalam sejarah diceritakan 300 kaum muslimin berkumpul bersama dengan orang munafik, mundur, tidak melakukan peperangan perang Uhud. Jadi yang ikut perang Uhud cuma 700 orang saja, karena 300 mundur disebabkan karena Abdullah bin Ubay bin Salul. Pendapat Abdullah bin Ubay bin Salul, kita minta tolong kepada Yahudi dan Nasrani. Itulah turun ayat Pak, yang kemudian menjadi kasusnya Ahok itu, Al-Maidah. Al-Maidah turun itu disebabkan karena kasus perang Uhud. Kenapa? Karena kaum muslimin ketika itu, orang-orang Yahudi dan Nasrani ingin membantu kaum muslimin dalam perang Uhud. Tapi dia ingin membantunya di kota Madinah saja, di dalam Madinah, tidak mau keluar ke Uhud. Maka turun ayat itu, janganlah meminta tolong kepada orang Yahudi dan Nasrani. Itulah yang kasus Al-Maidah itu, ya kasusnya sebenarnya meminta tolong bantuan daripada orang Yahudi dan Nasrani pada perang Uhud itu. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka karena hati ini menjadi sultan, raja, ulama tasawuf membagi 3. Kalau tidak salah ada yang tanyakan yang lalu itu, ada yang disebut dengan at-tahalli, ada yang disebut dengan at-tahalli, dan ada yang disebut dengan at-tajalli. Apa itu at-tahalli? Tahalli itu berusaha untuk mengeluarkan semua sifat-sifat mazmumah yang ada di dalam diri kita. Penyakit-penyakit hati, yaitu khususnya penyakit SMS, itu yang dikeluarkan. Apa itu? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Sebaiknya diganti Pak, senang melihat orang senang, susah melihat orang susah. Seharusnya seperti itu. Untuk mengganti SMS tadi, ganti makna yang lain. Kalau kita senang melihat orang senang, itu berarti kita bersaudara. Susah melihat orang susah, kita bersaudara. Ya. Penyakit itu disebut dengan at-takhalli ketika dikeluarkan. Cara dikeluarkan ya banyak yang ditempuh oleh ulama tasawuf, mulai dari bertobat, mulai dari membaca istighfar dan seterusnya. Ada atau tingkatan-tingkatannya. Kemudian ada yang disebut dengan at-tahalli. Tahalli itu setelah dia meminta ampun, bertobat dan lain sebagainya, dia memasukkan kebaikan-kebaikan di dalam dirinya. Minimal kebaikan itu ialah husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting, husnuzan. Kalau kita berhusnuzan kepada Allah, tidak mungkin kita marah-marah ketika ada sesuatu yang kita inginkan tidak kita dapatkan. Biasanya kita menginginkan sesuatu tidak kita dapatkan, kita marah-marah. Tapi kalau kita husnuzan kepada Allah,
kita yang meyakini bahwa segala ketentuan Allah itu adalah yang baik. Tidak mungkin Allah menzalimi hambanya, tidak mungkin. Tapi kalau kita merasa ini sudah ketetapan Allah, ini yang baik, ya terima. Karena kata Nabi SAW, orang yang paling kaya itu ialah warda bima qasamallahu lak takun agnan nas. Ridholah terhadap apa yang Allah tetapkan pada dirimu, maka engkau akan menjadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Ridho itu bersyukur dengan apa yang dia miliki hari ini, tanpa mencari dengan cara-cara yang haram. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan at-tajalli. Ketika orang itu sudah melakukan kebaikan-kebaikan sampai pada tingkat yang disebut dengan muhsinin, karena kan ada muslim, ada mukmin. Kalau sudah sampai ke tingkat muhsinin itu segala sesuatu yang dia lakukan itu selalu bernilai kebaikan dan berulang-ulang. Kalau cuma satu kali dia bersedekah belum disebut dengan muhsinin. Tapi kalau dia memang dikenal dengan ahli sedekah, ahli sabar, ahli ini, maka itu yang disebut dengan muhsin. Muhsin itu tingkatan tinggi, Pak. Muhsinin itu segala kehidupannya selalu mengantarkan kepada kebaikan bagi orang lain. Dan ini sebenarnya yang kemudian dituntut di dalam agama kita, khairun nas anfa'uhum linnas itu. Makanya bunyi hadisnya Nabi itu, sebaik-baik manusia yang memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Terakhir, fazadahumullahu marra. Ketika Allah berikan seperti itu, sakit hati itu sudah diberikan dai Rasul datang ke tempat itu untuk mendakwakan, tidak mau juga dia mendengarnya. Fazadahumullahu, Allah membiarkan rasa sakit yang ada di dalam hatinya itu. Sakit itu karena keingkarannya. Di sini disebutkan sakit itu disebabkan karena walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dengan apa yang dia dustakan, dia mendustakan Rasulullah, mendustakan Allah, mendustakan apa yang menjadi nikmat yang Allah berikan kepadanya. Makanya Allah marah sekali ketika kita diberikan satu nikmat dan kita tidak mensyukuri nikmat itu. Dalilnya kan sering kita baca, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih bagi orang yang tidak mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua walaupun mohon maaf kalau kita menikah dapat istri alhamdulillah 1 tahun, 2 tahun, masuk 5 tahun sudah kelihatan semua jeleknya. Syukuri itu. Kenapa? Bagaimana tidak kita syukur? Kita sudah hidup bersama dengannya dan setiap kekurangan sudah kita tahu. Maka itu menjadi sebagai kelebihannya dan kekurangannya ya sudah bersatu antara kita dengan mereka. Ini mungkin sebagai pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini sebagai pendahuluan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Baik, terima kasih Pak Ustaz atas materi kita pada hari ini. Sebuah materi yang sangat menarik sekali. Dan seperti biasanya sebelum kita mengakhiri pertemuan kita ini, kita buka sesi dan jawab. Ada waktu kita kurang lebih 10 menit untuk berdiskusi. Kita beri kesempatan pertama dulu kepada kelompok ibu-ibu, karena lebih baik kalau setiap kesempatan kita utamakan ibu kita dulu. Silakan Ibu. Silakan. Pertanyaan saya begini Pak Ustaz. Tadi saya dengar kalimat bahwa orang yang sudah rusak otaknya berarti rusak semua organ tubuhnya. Nah, bagaimana dengan orang gila? Apakah dapat dikategorikan dia sudah gila atau munafik? Sebaliknya Pak Ustaz, apakah orang yang sudah muslim terus dia masuk Nasrani terus kembali lagi ke muslim, apakah dia dikategorikan juga gila atau munafik? Terima kasih Pak Ustaz. Iya, terima kasih banyak Bu. Jadi tadi saya mengawalinya dengan beberapa pengertian. Yang dimaksud dengan qalbun, tadi saya jelaskan, yang dimaksud dengan qalbun, hati itu, pendapat yang pertama ialah akalnya. Karena kalau akalnya rusak,
maka kita lihat bagaimana orang yang akalnya rusak. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan qalbun itu adalah jantung. Jantung. Pendapat yang ketiga, yang dimaksud dengan qalbun itu tempatnya semua rasa yang tidak bisa kita lihat. Orang munafik kira-kira berada di mana? Maka orang munafik berada kepada yang rasa itu, yang tidak senang melihat kaum muslimin. Apakah bisa kita katakan bahwa orang munafik itu orang gila? Ya. Kalau dari pengertian yang pertama, ta'rif yang pertama, ya dia orang gila dari ta'rif yang pertama. Tapi yang kita bicarakan ini sebenarnya dia berada pada ta'rif yang ketiga tadi, yaitu orang yang rusak hatinya, sakit hatinya karena penyakit-penyakit yang ada di dalam rasa itu. Rasa tidak senang melihat kaum muslimin, tidak senang melihat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ditanya apakah orang gila itu orang munafik, dia tidak masuk di dalam kajian kita tadi. Kajian kita tadi itu munafik yang dimaksud di dalam ayat ini ialah orang yang ketiga tadi. Yang ketiga, yang tidak senang dengan kaum muslimin, tidak senang dengan kaum muslimin. Makanya dia kalau sakit hatinya, maka disitulah ciri orang munafik itu. Fi qulubihim maradun. Karena dari sakit hatinya dia aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu? Ya memusuhi kaum muslimin, memusuhi orang yang beriman. Tidak senang kalau diajak pergi pengajian, tidak senang dia. Untuk apa pergi pengajian itu? Itu kan bicara syariat saja. Coba bicara sama saya ma'rifah misalnya. Kan ada orang yang seperti itu, Pak. Ada orang ketika kita ajak untuk pengajian, itu syariat saja. Coba sama saya yang tahu isinya, itu kulit-kulitnya. Itu dianggap bahwa yang kita bicarakan ini adalah syariat. Nah, itu. Jadi kalau yang ditanyakan ibu tadi, apakah orang munafik, orang gila itu orang munafik? Belum tentu, Bu. Belum tentu di dalam kajian ini. Tapi kalau yang kita bicarakan bahwa qalbun dalam arti bahasa, qalbun itu adalah akal, rusak akalnya, ya bisa jadi dia masuk kategori munafik, orang yang rusak akalnya, karena dia sudah tidak bisa berpikir jernih lagi. Kalau orang yang berpikir jernih kan tidak mungkin mencelakakan orang lain misalnya. Orang gila, dia celakakan orang lain apa? Tidak ada di pikirannya. Sudah tidak ada lagi yang bisa mempertimbangkan apa yang dia lakukan. Itu. Kemudian apa tadi? Yang murtad kemudian kembali. Nah, bagaimana dengan orang yang musyrik tadi kata ibu ya? Dia keluar dari Islam, kemudian masuk lagi, kemudian keluar lagi. Nah, ini kategori mempermainkan agama. Bisakah dia dikatakan orang munafik? Sebenarnya tidak bisa dikatakan orang munafik, karena ketika dia beriman, dia betul-betul beriman. Tapi ketika dia ragu, keluar imannya, dia keluar lagi. Jadi dia ya kafir muslim sebenarnya. Karena yang munafik itu yang dia tidak sesuai di dalam hatinya dengan lisannya. Contoh Bu munafik. Contohnya, saya mau menikah dengan perempuan muslimah. Nah, tidak bisa kita nikah kalau tidak masuk Islam dulu. Akhirnya saya masuk Islam saja dulu. Tapi masuk Islamnya pura-pura karena dia mau menikahi perempuan tadi. Setelah dia menikah, selesai secara Islam, keluar lagi. Ini disebut dengan munafik karena tidak sesuai dengan lisannya dengan hatinya. Lisannya dengan hatinya. Kalau model yang seperti ini jelas orang munafik, Bu. Dan dia bukan orang yang betul-betul ingin masuk Islam, karena ingin masuk Islamnya karena perempuan ini saja, bukan keyakinan dari dalam. Nah, orang munafik itu seperti itu, tidak sesuai dengan hatinya dengan yang diucapkan gitu. Nah, itu. Jadi berbeda tadi kalau tadi Ibu katakan bagaimana kalau dia masuk Islam. Ketika dia masuk Islam dan betul-betul dia meyakini Islam, tapi karena
lewat beberapa bulan ada lagi bisikan, bisikan lagi, akhirnya dia murtad, dia muslim lagi, murtad lagi. Itu ada disebutkan di dalam ayat yang seperti ini. Dia mempermainkan agama, dan yang seperti ini bisa diperangi. Kenapa bisa diperangi? Karena bisa jadi dia membocorkan rahasia-rahasia kaum muslimin. Makanya Abu Bakar As-Siddiq ketika dia menjabat menjadi khalifah, 3 yang diperangi. Yang pertama orang yang murtad, yang kedua orang yang tidak membayar zakat, dan yang ketiga para nabi-nabi palsu, Musailamah Al-Kadzab. Itu diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kasih. Selanjutnya dari dulu masih ada waktu kita kurang lebih 5 menit. Silakan kalau tidak ada Pak. Saya silakan kawan. Apa maknanya membaca Al-Quran secara tuntas, manfaatnya apa saja? Yang kedua lagi, bagaimana cara kita ini yang terbaik cara membacanya? Kita tiap hari melaksanakan itu biar kita lebih semangat lagi, biar lebih paham lagi. Terima kasih. Yang pertama, Bapak Ibu yang kami muliakan, membaca Al-Quran bukan seperti membaca koran. Ini yang harus kita tanamkan dalam hati, bahwa yang kita baca ini pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW. Yang kita baca ini adalah firman. Yang kita baca ini yang pernah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi. Yang kita baca ini yang diantarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Bukan hanya sekedar lembaran-lembaran. Karena kalau kita meyakini bahwa ketika kita membaca Al-Quran ini adalah firman Allah, dan kita sama dengan bercakap-cakap dengan Allah. Kalau kita baca sambil kita baca terjemahannya, sambil kita pahami, ini menjadikan kita semakin paham. Oh, Allah itu seperti ini. Kenapa orang yang masuk Islam itu kuat agamanya? Karena ketika dia membaca Al-Quran, dia membaca terjemahan. Itu. Seringkali kita membaca Al-Quran, ya memang ada rasa, tapi rasa itu beda ketika kita memahami maknanya. Itu. Maka yang pertama yang harus ditanamkan bahwa ini adalah kalamullah dalam bentuk mushaf. Ini adalah firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah sekarang dalam bentuk mushaf yang kita baca. Ini yang pertama. Jadi kita yakini bahwa ini kalamullah. Kalau ini firman Tuhan, firman Allah yang diturunkan kepada Rasul sejak dulu, maka kita menghargai Al-Quran sebagai kalam, sebagai firman Tuhan, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, karena dia firman Tuhan, dia firman Allah, maka orang yang membacanya dan orang yang mendengarkan pasti mendapatkan pahala. Makanya wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Makanya di dalam Al-Qur'an itu jika dibacakan ayat suci Al-Qur'an fastami'u lahu, maka dengarkan bacaan itu, wa ansitu, dan diamlah untuk disuruh kita mendengarkan. Kenapa? Orang yang mendengarkan dan yang membaca itu sama-sama mendapatkan pahala. Itu yang kedua. Jadi betapa tingginya, berbedanya dan betapa tingginya kedudukan Al-Quran sampai tidak boleh kita untuk ribut ketika dibacakan Al-Quran. Kalau begitu Ustaz, bagaimana kalau saya naik kendaraan, kemudian terdengar di masjid semuanya baca Al-Quran? Apakah saya duduk berhenti di bawah mobil, kemudian saya dengarkan, atau saya lanjutkan bawa mobil? Jawabannya ya, dilanjutkan saja bawa mobil sambil apa yang kita dengar ya kita dengar. Kenapa? Karena Al-Quran itu akan memberikan pengaruh pada sisi positif kepada manusia. Coba saja bapak-bapak buka di YouTube, ada survei yang dilakukan oleh kaum muslimin memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada orang-orang Eropa, orang-orang Barat, yang mereka meneteskan air mata tanpa dia ketahui, kok kenapa saya seperti ini. Rupanya ada nilai positif yang didengarkan, berbeda ketika dibacakan dia koran atau dibacakan dia kitab-kitab yang lain dengan dibacakan ayat suci Al-Quran. Pasti dia bertanya, bagaimana yang kamu rasakan ketika mendengarkan Al-Quran? Apa jawabannya Pak? Saya merasa tenang. Itu
Coba kita lihat, ini sudah terbukti di YouTube bisa kita lihat sendiri. Yang keempat, keutamaan Al-Quran yang paling luar biasa ialah ini yang paling penting. Al-Quranu syafi'un li ashabi. Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada orang yang selalu membacanya dan mengamal. Bayangkan Bu, kita semua nanti akan masuk kubur, Bapak Ibu, masuk kubur. Bahagianya kita kalau yang menjawab semua pertanyaan itu adalah Al-Quran. Itu betapa bahagianya kita. Ketika nanti di kuburan kita datang mungkar dan nakir, bukan kita yang menjawab, bukan itu. Tetapi amalan kebajikan kita salah satunya adalah Al-Quran itu. Kenapa? Kebalikannya Pak. Al-Quran hujjatun laka au alaika. Ada dua hadis Nabi. Itu dalam hadis yang panjang disebutkan as-sabru burhanu wa sabru diya wal Qur'an hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu bisa menjadi teman dan bisa menjadi musuh. Itu. Kenapa Al-Quran bisa menjadi musuh? Karena ada orang yang punya Al-Quran tidak pernah dia baca. Nanti dia baca saat dia akad nikah saja. Akad nikah baca Al-Quran, setelah itu mau meninggal baru baca Quran. Yang rugi itu Pak, yang rugi itu mohon maaf. Saya kadang melihat miris ketika ada orang selalu diajak baca Quran, tidak mau baca Quran, pas mau meninggal dibacakan Yasin. Yasin. Padahal waktu hidup malah sekali baca Quran. Ini miris kita. Ini kan selalu diajak baca Quran, pas mau meninggal Yasin wal Quran. Tapi waktu hidup dia sendiri malas baca Al-Quran. Nah ini Al-Quran bisa menjadi musuh. Makanya di hadis itu kadang hujjatun laka, dia bisa menjadi hujjahmu. Hujjah artinya yang mempertahankan kamu, au alaika, dan dia bisa menjadi musuhmu ketika kita tidak mengamalkan isi Al-Quran. Keutamaannya banyak sekali ya. Tidak perlu saya, yang jelas yang paling penting menjadi keutamaan itu Pak, dia yang akan menjawab semua pertanyaan mungkar dan nakir. Kalau kita berteman dengan Al-Quran, betapa banyak orang, mohon maaf Bapak Ibu, betapa banyak orang yang tidak ada pekerjaan, tapi dia menghafal Al-Quran. Maka Allah muliakan ini menghafal Al-Quran. Kerjaannya cuma mengaji, menjadi imam, mengajar anak-anak kecil, tapi hidupnya cukup. Apa yang dia inginkan ada, mau kemana ada. Ini. Kenapa? Karena Al-Quran ini berkahnya Al-Quran. Karena keberkahan Al-Quran itu semuanya bisa kita dapatkan berkah Al-Quran. Cuma kadang itu saja kekurangannya. Ketika kita tidak meyakini semua keutamaan-keutamaan itu. Ketika kita tidak meyakini, ya bagaimana caranya kalau tidak diyakini? Saya berteman dengan banyak pimpinan-pimpinan pondok tahfiz di sini Pak. Ustadz Alfi, Ustadz Endre, Ustadz hampir rata-rata saya berteman. Hidupnya alhamdulillah cukup semua. Cukup maknanya ya mau ini ada, mau ini ada. Jadi mau ke sana kemari ada. Bahkan ya orang yang berteman dengan Al-Quran menjadi keluarga Al-Quran. Kan di dalam Al-Quran nanti mereka para pembaca Al-Quran itu akan ditempatkan sesuai dengan hasil bacaannya sampai di mana dia baca. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya tidak takut-takutin. Tapi bacaan Bapak Ibu yang setiap hari ini, nanti bacaan keberapa terakhir ada yang meninggal, itu kedudukannya sesuai dengan apa yang dia baca itu. Itu kedudukannya seperti apa? Itu disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Seseorang tergantung sampai di mana bacaannya Al-Quran itu. Nah itu bagusnya kita mengadakan seperti itu, mengadakan khatam Al-Quran ada di list itu luar biasa. Kenapa? Karena memberikan semangat untuk membaca dan saling menyemangati. Itu yang luar biasa. Di kampus-kampus Islam ya wajar kalau ada. Tapi kalau di pengadilan, di kepolisian itu mengadakan seperti di sana juga di rumah sakit Bayangkara itu. Rupanya seperti itu juga. Artinya kita saling semakin sadar bahwa membaca Al-Quran ini keutamaannya sangat banyak. Dan yang paling menjadi keutamaan besar itu menjadi syafi'. Syafi' itu orang yang paling dekat dengan kita. Makanya kalau dia paling dekat dengan kita, maka dia menjadi hujjah kita. Dia yang menjadi pengawal kita. Karena di dalam Al-Quran semuanya ada. Makanya ada Pak Kiai, kalau mau keluar rumah bacalah ayat kursi. Kenapa? Orang yang membaca ayat kursi, ada satu malaikat yang datang memang khusus untuk mengawal orang itu.
Ini mungkin yang paling bagus karena bapak-bapak hakim-hakim biasanya ya jangan sampai ada yang suuzon, ada yang tidak serah. Itu yang paling bagus pengawalnya Pak. Pengawalnya itu baca ayatul kursi. Ini diajarkan oleh Kiai Haji Muhammad Haritha almarhum pimpinan Pondok Pesantren Nahdah, Ustadz Maulana di situ dulu pondok. Ini mungkin. Pak Ustaz, sedikit Pak Ustaz, apakah kita membaca Al-Quran dengan secara bata-bata atau tidak lancar dapat juga mendapat pahala? Terima kasih Pak Ustaz. Apakah membaca Al-Quran dengan terbata-bata mendapat pahala? Mendapat pahala. Berapa pahalanya? 2. Disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kirami barara. Orang yang mahir membaca Al-Quran, maka dia akan dibangkitkan bersama dengan kiramim barara. Kiram, malaikat yang mencatat kebaikan-kebaikan itu. Dia akan bangkit bersama. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatatatta fihi lahu syah. Orang yang membaca Al-Quran yang terbata-bata, yang kalau dia baca tadi idza jaa nasrullahi, kalau cepatkan idza jaa nasrullahi, kalau dia idza jaa itu berapa kali dia ulang huruf itu Bu? Itu berapa pahalanya? 1 huruf 10. Kalau idza 2 huruf, 1 kali dia baca idza sudah 20 pahala. Dia ulang lagi idza 40 pahala. Dia ulang lagi idza 3 kali sudah 60 pahala. Itu kalau terbata-bata, berarti banyak pahalanya, tetap banyak pahalanya. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'a. Orang yang baca Quran tapi terbata-bata, lahu syak, dia ada kesusahan membacanya karena mungkin di lidahnya atau dia tidak terlalu paham. Falahu ajran, maka dia mendapatkan 2 pahala. Pahala berusaha membaca Al-Quran, itu berusaha, dan pahala niatnya senantiasa ingin belajar membaca Al-Quran. Jadi dia membaca, belajar, selalu ingin baca Quran walaupun dia terbata-bata. Walaupun terbata-bata tetap dapat pahala. Tapi Ustaz, kalau kesalahan kan ya kita mintakan ampun kepada Allah. Jangan, misalnya Ustaz, saya kan tidak bagus tajwid. Idza ja saya baca isaja. Isaja ada sebagaimana Ustaz. Ya kalau bisa diperbaiki, perbaiki, belajar. Yang dibutuhkan belajar. Kalau tidak bisa ya baca begitu saja. Kalau memang tidak bisa lisannya untuk mengucapkan itu. Nah itu. Jadi tapi kalau bisa berusaha idza ja itu lebih bagus lagi. Seperti itu ya. Jadi pada penegasan tadi dikatakan untuk orang munafik itu apa yang diucapkan dan artinya berbeda. Bagaimana dengan orang yang berbohong apakah diberikan sebagai orang munafik? Yang kedua, baca Quran. Apakah nilai pahala yang ada di ini kan ada juga, kemudian yang dalam berbeda. Apakah sama? Terima kasih. Apakah orang yang berbohong itu kategori orang munafik? Ciri-ciri orang munafik kan disebutkan dalam hadis. Ayatul munafiqina thalatha, yang lalu saya bahas. Ciri orang munafik itu ada 3. Idza haddada kadzaba, kalau dia berbicara pasti bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia mengingkari janji. Wa idza tumina khana, kalau dia dipercaya dia mengkhianati kepercayaan itu. Ini 3. Jadi ini nanti banyak orang munafik kalau dia caleg-caleg itu janji ini tapi tidak dilaksanakan, munafik Pak. Ini karena mungkin munafik 3 tadi, ayatul munafiqin adalah 3 ayat munafik. Saya mau begini, tapi tidak ada munafik. Persoalannya apakah dibunuh orang munafik? Dalam kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran ada 4 pendapat. Tapi semuanya tidak membunuh orang munafik. Nabi ketika Abdullah bin Ubay bin Salul mau meninggal, dia bilang apa Pak? Ya Rasulullah, berikan saya bajumu yang di luar. Ada yang mengatakan surbanmu untuk saya pakai meninggal ya Rasulullah. Dalam keadaan begini saja masih cari muka ini Abdullah bin. Kata Umar, ya Rasulullah, saya tebas kepalanya orang ini ya Rasul. Kata Rasul, jangan. Ini manusia, dia walaupun munafik ya dia tetap manusia yang tetap mengucapkan syahadat. Dia tetap bersyahadat, tapi karena berbeda di sini, akhirnya Nabi memberikan pakaiannya untuk dipakai Abdullah meninggal.
Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi kalau ditanya apakah orang berbohong, termasuk salah satu ciri-ciri orang yang berbohong itu ya alamat munafik. Kemudian yang kedua ada ini apa? Bagaimana dengan ini? Apakah ini kita melihat di sini sama dengan melihat di sini? Sama saja, Pak, karena suaranya. Tapi ini aplikasi. Ini ada lembaran tulisan. Jadi ini tidak boleh masuk di toilet. Adapun ini boleh masuk toilet, boleh. Ini HP, bukan mushaf Al-Quran. Ini HP bukan mushaf Al-Quran, tapi ini mushaf Al-Quran. Tidak dianjurkan untuk masuk di toilet. Nah, jadi kalau membacanya sama kan baca di sini dengan sama. Karena yang dibutuhkan itu adalah kalamnya. Kita melihat yang dibutuhkan itu kalamullah yang keluar ini. Makanya kalau membaca Al-Quran bukan diam-diam saja. Mengaji atau tidak? Dalam hati Ustaz mengajinya, bukan. Mengaji itu dilisankan, disuarakan. Alhamdulillah. Minimal kita dengar sendiri. Itu yang disebut dengan qiraah. Qiraah itu bukan qiraah di dalam hati. Karena ada juga orang dalam hati, cepat sekali dalam hati mengaji. Bukan, tapi dibaca. Itu yang disebut dengan kalam. Iya, itu. Ya. Baik, Bapak Ibu jemaah sekalian yang sama berbahagia, menarik diskusi kita pada hari ini. Tapi seperti biasanya waktu juga yang membatasi kita pertemuan pada hari ini, sehingga kita harus akhiri dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada Pak Ustaz beserta para hadirin sekalian, dan teristimewa lagi kepada Pak Dar selaku tuan rumah pada hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga segala fadilah sedekah Bapak diterima di sisi Allah. Kemudian yang terakhir, mohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan pada acara kita hari ini, dan insya Allah kita sama-sama bermohon kembali kesediaan Pak Ustaz untuk mengisi materi kita insya Allah 2 Rabu ke depan. Demikian kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.